Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak hebat Kota Bontang, khususnya pelajar SMP Kota Bontang yang Ibu banggakan. Bertemu kembali kita dalam siaran pendidikan program Simpel Jago, kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bontang dan PKTB bersama saya Ibu Ani Suwarti, guru SMP Negeri 1 Bontang. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak terasa 6 bulan sudah kalian belajar dari rumah. Ibu berharap semoga kalian tidak patah semangat dan tetap banyak melakukan aktivitas di rumah. Namun, jika kalian memiliki keinginan atau kepentingan untuk beraktivitas keluar rumah, jangan lupa selalu memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Di samping itu, rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jaga kebugaran tubuh kalian dengan berolahraga dan selalu berpikir positif. Sehingga imunitas tubuh kalian akan meningkat dan insya Allah kita akan terhindar dari coronavirus. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian untuk belajar IPA kelas 8. Sebelum kita belajar, agar kita mendapatkan kemudahan dan ilmu yang kita pelajari membawa manfaat bagi kehidupan kita, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku yang hebat, materi pelajaran kita hari ini adalah materi IPA kelas 8 bab ketiga, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah 3.4, menganalisa keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kompetensi yang kedua, menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, amati gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar tumbuhan tapak dara. Pada gambar ini terlihat beberapa organ yang dimiliki oleh tumbuhan. Di antaranya A, ini adalah organ akar. Kemudian yang B, ini adalah organ batang, C adalah organ daun, dan D adalah organ bunga. Baik, organ-organ tumbuhan agar dapat melakukan fungsi fisiologisnya pada tumbuhan, maka dia akan tersusun oleh berbagai macam jaringan. Jaringan apa yang menyusun organ tumbuhan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Jaringan penyusun organ tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kita lihat yang pertama adalah jaringan
meristem. Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya memiliki sifat meristematik. Artinya, pada jaringan ini sel-sel penyusunnya memiliki sifat yang aktif melakukan proses pembelahan secara mitosis. Jaringan meristem terletak pada ujung batang yang kita sebut dengan meristem apikal. Meristem apikal yang terletak pada ujung batang maupun ujung akar itu kita sebut dengan jaringan meristem primer. Jaringan ini pada waktu melakukan proses pembelahan akan menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi atau bertambah panjang. Jaringan meristem yang kedua adalah jaringan meristem sekunder yang kita bisa dapatkan pada tumbuhan dikotil, yaitu pada bagian batangnya, tepatnya pada bagian kambiumnya. Kambium mengalami proses pembelahan sehingga batang tanaman ini bisa menjadi bertambah besar diameternya. Itulah anak-anakku yang dimaksud dengan jaringan meristem pada tumbuhan. Jaringan yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen, yaitu jaringan yang sel-selnya sudah tidak aktif melakukan proses pembelahan sel. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan atas. Yang pertama adalah jaringan pelindung. Sesuai dengan namanya, fungsinya adalah melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan pelindung dikenal dengan nama jaringan epidermis yang tersusun atas sel-sel epidermis. Contohnya seperti ini. Sel-sel epidermis penyusun jaringan pelindung tersusun rapi, hanya terdiri dari selapis sel tanpa adanya rongga sel atau ruang antar sel. Dan jaringan ini pada beberapa tumbuhan ada yang mengalami modifikasi atau perubahan bentuk. Misalnya ada yang menjadi seperti duri, ini contohnya pada epidermis durian. Ada yang menjadi kutikula pada daun atau menjadi rambut akar pada akar tanaman. Itu adalah jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan kedua adalah jaringan dasar. Jaringan dasar yang terletak hampir pada semua bagian tumbuhan. Jadi, jaringan dasar bisa kalian temui pada organ akar, batang, daun, bunga, bahkan buah dan biji tanaman. Jaringan parenkim atau jaringan dasar ini pada tumbuhan biasanya menyusun bagian korteks. Oke. Yang ketiga adalah jaringan yang bertanggung jawab terhadap distribusi zat di dalam tumbuhan yang kita kenal dengan nama jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Tentu kalian masih ingat yang termasuk jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler ini, yaitu jaringan xilem atau jaringan kayu yang bertugas untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah melalui akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah pembuluh atau jaringan floem atau jaringan kulit kayu yang bertugas
mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan yang keempat dari jaringan dasar adalah jaringan penguat atau penyokong. Jaringan ini mempunyai tugas memperkuat dinding dari jaringan sehingga tubuh tumbuhan itu menjadi kokoh. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Pada bagian tumbuhan yang masih muda, jaringan penguatnya tersusun atas sel-sel kolenkim, sedangkan pada bagian tumbuhan yang sudah tua, jaringan penguatnya, sel-sel penyusunnya adalah sklerenkim. Baik anak-anakku, itulah nama-nama macam-macam jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana jaringan-jaringan tersebut berada pada tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa melakukan kegiatan fisiologisnya sehari-hari. Kita mulai dari organ akar. Struktur dan jaringan pada akar. Yang dimaksud akar itu adalah organ yang pada umumnya terletak di bawah permukaan tanah. Nah, berarti ada akar yang terletak di atas permukaan tanah. Misalnya kalau kalian jalan-jalan ke Bontang Kuala, di kiri kanan jalannya terdapat pohon mangrove. Itu salah satu contoh tumbuhan yang akarnya terletak di atas tanah. Nah, apa fungsi akar bagi tumbuhan? Akar bagi tumbuhan berfungsi untuk menopang berdirinya tumbuhan, supaya tumbuhan itu bisa berdiri dengan kokoh. Sebuah tumbuhan tanpa akar, kita bisa umpamakan seperti bangunan tanpa pondasi yang akan dengan mudah roboh jika tertiup angin atau terkena hempasan apapun. Itu yang pertama. Kemudian, fungsi akar yang kedua adalah sebagai tempat penyerapan air dan zat hara. Tentu saja ini didukung dengan kehadiran jaringan atau pembuluh angkut xilem. Pada beberapa tanaman, akar juga digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman wortel maupun ubi kayu. Nah, jika akar kita lihat dari bagian luar atau kita kenal dengan morfologi akar, kita akan melihat akar seperti ini. Seperti pada gambar ini. Yang A ini adalah yang kita kenal dengan akar serabut. Jadi dari pangkal batang, akar langsung membuat percabangan-percabangan akar. Ini bisa kalian temui pada tumbuhan monokotil. Sedangkan jenis akar yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang anak-anak ya, bukan akar tunjang, berbeda. Akar tunggang, pada bagian akarnya ada akar pokok, ini yang kelanjutan dari bagian batang. Dari akar pokok itu akan muncul percabangan-percabangan. Jenis akar ini bisa kalian dapatkan pada tumbuhan dikotil. Pada gambar ini tidak terlihat yang mana sih yang namanya jaringan-jaringan tadi. Nah, untuk melihatnya, mari kita potong atau kita iris akar ini sehingga menjadi penampang seperti ini. Nah, kalau sudah diiris ini namanya kita belajar tentang anatomi akar. Oke, gambar ini menunjukkan akar yang dipotong secara membujur. Nah, pada penampang membujur akar dibedakan atau dibagi menjadi 3 zona.
Zona yang paling bawah adalah zona pembelahan, yaitu daerah di mana akar sel-sel penyusunnya selalu mengalami proses pembelahan. Bagian yang berada di belakang zona pembelahan adalah zona pemanjangan. Daerah ini merupakan daerah di mana akar mengalami pertambahan panjang dengan cara dia memberikan desakan atau tekanan pada zona di depannya, yaitu zona pembelahan tadi, sehingga menyebabkan akar bisa bertambah panjang. Daerah yang ketiga, anak-anakku, adalah zona diferensiasi. Ini yang ketiga, yang berada paling belakang. Apa yang dimaksud dengan zona diferensiasi? Zona diferensiasi adalah daerah pada akar di mana pada bagian tersebut sel-selnya sudah tidak terlalu aktif mengalami proses pembelahan, namun pada daerah ini, sel-selnya sudah mengalami spesifikasi struktur atau mengalami diferensiasi, membentuk jaringan-jaringan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga pada gambar ini terlihat ada berbagai jaringan pada akar. Baik, kita lihat jaringan yang paling luar, yaitu jaringan epidermis. Ini epidermis anak-anakku ya, yang paling luar dari akar. Jaringan epidermis seperti yang Ibu katakan tadi, ada yang mengalami modifikasi atau perubahan bentuk. Nah, pada akar, jaringan epidermis mengalami modifikasi menjadi rambut-rambut akar. Ini yang kecil-kecil ini. Lah, kenapa kok harus ada rambut akar? Rambut akar ini membantu akar untuk memperluas bidang penyerapan air dan zat hara. Kemudian di bawah epidermis ini ada bagian korteks. Korteks disusun oleh jaringan dasar atau jaringan parenkim. Kemudian di dalamnya ada yang di tengah ini namanya silinder pusat. Pada penampang membujur akar, silinder pusat tidak terlalu kelihatan bagian-bagiannya. Agar lebih jelas lagi, maka mari kita amati bagaimana silinder pusat itu pada irisan melintang dari akar. Seperti ini tampilannya. Jika akar diiris atau dipotong secara melintang. Yang A, ini adalah akar dikotil. Yang B, ini adalah akar monokotil. Jaringan penyusunnya yang paling luar sama-sama anak-anakku namanya adalah jaringan epidermis. Kemudian di dalamnya ada korteks. Pada bagian korteks ini terdapat ruang-ruang antar sel. Sehingga di bagian inilah tumbuhan dapat menyimpan cadangan makanannya seperti pada wortel maupun ubi kayu tadi. Kemudian ini yang silinder pusat yang tidak bisa kita lihat dengan jelas pada irisan membujur akar tadi. Ini yang bulat ini. Di dalam silinder pusat terdapat perisikal dan jaringan pengangkut. Ini jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut xilem dan floem. Ini adalah penampang melintang akar. Dari sini lebih terlihat jelas jaringan-jaringan yang menyusun organ akar pada tumbuhan. Kita lanjutkan sekarang organ yang kedua yaitu batang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan batang? Batang itu adalah organ tanaman yang umumnya terletak di atas tanah. Berbentuk bulat, panjang,
atau silindris dan memiliki ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku. Nah, umumnya terletak di bawah tanah. Tentu saja ada batang yang terletak di dalam tanah. Contohnya ini, ada gambarnya ini. Batang kentang atau umbi kentang. Ini adalah umbi batang. Nah, ciri batang tadi bisa kita lihat pada gambar ini. Ada buku-buku, ada ruas. Yang panjang ini adalah ruas, kemudian dipisahkan oleh buku-buku. Di buku-buku inilah nanti akan bisa muncul yang namanya mata tunas. Oke, kita lanjutkan kembali. Apa sih fungsi batang pada tumbuhan? Batang pada tumbuhan berfungsi 1. Menyokong bagian tumbuhan, terutama yang berada di atas tanah. Berarti batang ini menyokong daun, bunga, buah, dan biji dari tanaman. Yang kedua, sebagai jalannya pengangkutan air dan mineral, serta zat makanan. Kenapa bisa? Karena pada batang juga terdapat jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem. Kemudian, ada beberapa tanaman yang melakukan penyimpanan cadangan makanannya pada batang. Contohnya, pada tanaman tebu. Ini tanaman tebu anak-anakku. Atau mungkin pada tanaman sagu. Ya. Atau pada tanaman kentang, ya, ini dalam bentuk umbi, atau ini juga ada tanaman rimpang-rimpangan, misalnya kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sih struktur atau bentuk batang kalau kita lihat secara morfologi. Nah, ini, secara morfologi batang kita bisa bandingkan antara batang monokotil yang A, ini adalah batang bambu, kemudian dengan batang dikotil, batang dari pohon srikaya. Pada batang monokotil jelas sekali terlihat antara ruas dan buku-bukunya. Sementara pada batang dikotil, ruas dan buku-buku itu tidak terlalu kelihatan. Pada batang monokotil, percabangannya tidak terlalu kelihatan, sementara percabangan pada tanaman dikotil sangat kelihatan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sih struktur jaringan yang menyusun batang tumbuhan. Anak-anakku, jika batang tumbuhan diiris secara melintang, maka kita akan dapatkan gambaran seperti ini. Mari kita amati bersama-sama. Kita lihat dulu batang pada tanaman dikotil. Bagian paling luar dari batang dikotil disusun oleh jaringan epidermis. Ini adalah epidermisnya, yang paling luar ini. Nah, fungsi epidermis, Ibu ulangi sekali lagi, melindungi jaringan yang ada di dalamnya atau di bawahnya. Di bawah jaringan epidermis terdapat korteks yang tersusun atas jaringan parenkim. Nah, di parenkim inilah tebu atau sagu tadi menyimpan cadangan makanannya.
Kemudian jaringan yang lain yang menyusun organ batang adalah jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Pada tumbuhan dikotil, antara xilem dan floem dipisahkan oleh kambium yang merupakan jaringan meristem sekunder. Nah, ini floem yang sebelah luar, kemudian kambium, baru di dalamnya ada xilem. Kemudian yang di dalamnya lagi terdapat jaringan parenkim empulur atau silinder pusat. Ini pada tanaman batang dikotil. Sedangkan pada monokotil, pada dasarnya sama jaringan penyusunnya. Perbedaannya adalah pada jaringan penyusun tumbuhan dikotil, letak xilem dan floemnya dipisahkan oleh kambium dan letaknya teratur. Namun, pada tanaman monokotil, xilem dan floemnya letaknya tidak teratur, menyebar pada jaringan parenkim. Oke, silakan diamati lebih lanjut. Ini adalah penampang melintang batang dikotil dan monokotil berikut jaringan-jaringan penyusunnya. Sudah paham? Baiklah, Ibu lanjutkan dengan organ daun. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Organ daun pada umumnya berbentuk lembaran tipis dan lebar, serta mengandung klorofil. Namun, ada juga beberapa daun sebagai bentuk adaptasinya terhadap lingkungan mengalami modifikasi sehingga bentuknya tidak lagi lembaran. Contohnya di sini ada tanaman kaktus. Ya, pada kaktus duri-duri ini sebenarnya adalah modifikasi dari daun. Fungsi daun bagi tumbuhan adalah sebagai alat untuk mengambil karbon dioksida. Untuk apa karbon dioksida? Untuk bahan proses fotosintesis dalam rangka menyusun atau membuat zat makanan yang diperlukan bagi tumbuhan. Kemudian, daun juga berfungsi untuk mengatur transpirasi atau penguapan. Pada tumbuhan terjadi proses pengeluaran air melalui stomata yang kita sebut dengan peristiwa transpirasi. Dan cepat tidaknya proses transpirasi atau penguapan itu ditentukan oleh kelembapan udara yang ada di lingkungannya. Maka kehadiran stomata pada daun sangat diperlukan untuk proses pengaturan ini. Kemudian, daun juga mengandung atau berfungsi sebagai alat pernafasan karena pada daun, pada epidermisnya ada yang mengalami modifikasi menjadi stomata yang dapat digunakan sebagai sarana keluar masuknya oksigen maupun karbon dioksida. Oke, sekarang setelah kalian paham ciri-ciri daun dan fungsi daun, mari kita lihat seperti apa bentuk
daun secara morfologi. Morfologi daun monokotil. Yang A, kemudian yang B adalah morfologi daun, yang A adalah morfologi daun dikotil, sedangkan yang B adalah morfologi daun monokotil. Perbedaan bagian A dan B terletak pada bagian bentuk tulang daunnya. Pada tanaman dikotil, tulang daunnya berbentuk menjari atau menjala. Sedangkan pada tanaman monokotil, tulang daunnya berbentuk sejajar. Jika daun kita potong secara melintang, kita akan dapatkan penampang seperti ini. Anak-anak perlu ingat bahwa untuk melihat penampang melintang organ tumbuhan atau anatomi organ tumbuhan, ini tidak akan bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa alat bantu, tapi harus dilihat di bawah mikroskop. Nah, bagian-bagian penyusun organ daun terdiri dari bagian paling atas adalah jaringan epidermis atas. Tersusun atas lapis sel yang rapi, tidak ada ruang antar sel. Kemudian ada yang mengalami modifikasi menjadi kutikula. Untuk apa kutikula? Untuk mengurangi proses transpirasi atau penguapan. Di bawah epidermis atas terdapat mesofil palisade. Ada juga yang mengatakan ini adalah jaringan pagar karena bentuknya seperti pagar. Ada juga yang menyebut dengan jaringan tiang karena lurus-lurus seperti tiang. Apa yang penting dari jaringan ini? Pada jaringan ini terdapat titik-titik hijau ini. Banyak sekali titik-titik hijau. Yang tidak lain adalah organel kloroplas. Yang di dalamnya mengandung klorofil. Yang nanti akan digunakan dalam peristiwa fotosintesis. Kemudian bagian di bawahnya lagi ada bagian yang bulat-bulat, ada ruang antar selnya, ada titik-titik hijaunya juga. Ini adalah mesofil bunga karang atau mesofil spon. Pada jaringan ini juga bisa terjadi peristiwa fotosintesis karena adanya klorofil. Namun, fotosintesis yang paling efektif terjadi pada jaringan palisade. Nah, jaringan selanjutnya yang ada pada daun adalah jaringan pengangkut. Ini yang bulat ini. Ada yang warna biru, ini adalah jaringan silemnya yang nanti akan mengangkut air dan mineral sebagai bahan fotosintesis untuk dibawa ke palisade maupun bunga karang. Kemudian ada jaringan floem yang mengangkut hasil fotosintesis dari mesofil palisade maupun mesofil bunga karang ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, pada bagian bawah terdapat epidermis bawah. Secara struktur, epidermis bawah dan atas pada daun itu relatif sama. Namun, pada bagian epidermis bawah pada daun, ada sel-sel yang mengalami modifikasi menjadi stomata yang akan digunakan dalam proses respirasi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida maupun untuk pengambilan karbon dioksida pada proses fotosintesis. Nah, itulah anak-anakku, nama-nama jaringan berikut fungsinya yang menyusun organ daun. Selanjutnya kita lihat organ yang keempat, yaitu bunga.
Bunga berfungsi sebagai organ generatif. Bunga digunakan dalam proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga adalah, kita mulai dari yang paling bawah, ada yang namanya tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bagian bunga yang lain dan menghubungkan antara bunga dengan organ tanaman, misalnya dengan batang. Kemudian bagian bunga yang kedua adalah kelopak bunga. Apa fungsinya? Fungsi kelopak bunga adalah sebagai pelindung bunga pada waktu masih kuncup, pada waktu bunga belum mekar. Nah, pada waktu bunga belum mekar, maka bunga itu atau kuncup bunga itu dilindungi oleh yang namanya kelopak. Oke, kita lanjutkan. Bagian bunga yang berwarna-warni, yang biasanya berbentuk lembaran, indah sekali. Ya, ini sebagai penarik, pemikat. Siapa yang dipikat? Biasanya serangga. Ya, nah, bagian inilah yang kita sebut dengan mahkota bunga. Kemudian ada organ reproduksi, organ yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Yang pertama adalah, ini anak-anakku, dari atas ini kepala putik, kemudian ada tangkai putik sampai bakal buah yang di tengah ini. Inilah yang disebut dengan putik, yang kita kenal dengan alat reproduksi betina. Oke, kemudian yang hijau, di atasnya ada warna agak merah keunguan, seperti ini. Ini yang disebut dengan benang sari. Benang sari ini nanti yang akan menghasilkan sel kelamin jantan. Sedangkan putik akan menghasilkan sel telur. Nah, bagaimana bunga ini bisa membantu proses reproduksi secara generatif pada tumbuhan? Nanti kalian akan pelajari lebih detail pada kelas 9 pada materi reproduksi tumbuhan. Oke, bagaimana anak-anakku? Sudah paham tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan, baik itu pada organ akar, batang, daun maupun bunga? Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, organ tumbuhan disusun oleh jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan dasar atau jaringan dewasa. Kesimpulan kedua, setiap jaringan penyusun tumbuhan memiliki struktur tertentu yang berhubungan erat dengan fungsi dari jaringan tersebut. Baiklah anak-anakku, untuk lebih memahami materi ini dan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, silahkan identifikasi, carilah teknologi-teknologi yang diciptakan oleh manusia yang terinspirasi dengan mekanisme struktur tumbuhan. Ternyata
Fungsi dan struktur tumbuhan ini menginspirasi kreativitas manusia untuk menciptakan teknologi yang mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Sebagai referensi, kalian bisa mencari di internet ataupun membaca buku kurikulum 13 IPA bab ke-3 kelas 8. Adapun tugas proyek kalian pada bab ini adalah setelah kalian mengidentifikasi teknologi yang diciptakan oleh manusia dengan inspirasi struktur tubuh tumbuhan, silakan pilih salah satu yang kalian senangi. Buat dalam bentuk poster. Kemudian jelaskan di situ bagaimana mekanisme dari teknologi yang kalian pilih. Sudah paham anak-anakku? Sekali lagi, proyek dari bab ini adalah kalian membuat poster yang berisi tentang hasil atau produk teknologi manusia yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Tuangkan dalam bentuk poster. Dengan sumber kalian boleh mencari dari internet maupun boleh baca buku paketnya. Jika dalam pembuatan poster mengalami kesulitan, silakan berkomunikasi dengan guru di sekolah kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku, itulah pembelajaran kita kali ini tentang struktur jaringan tubuh tumbuhan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di era pandemi. Gunakan teknologi dengan bijak untuk kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.